Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama menyimak video dalam rangka kita belajar bersama-sama mentadaburi ayat di Al-Quran. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup para Nabi. Bersalawatlah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas satu ayat, di mana ayat ini berkaitan dengan tema yang sedang kita pelajari, yaitu tema sifat dengan subtema gembira. Setelah kemarin kita membahas tentang senang, hari ini kita membahas tentang gembira. Ada di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 9. Ustaz bacakan bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Tentu ini menggambarkan bahwasanya nanti di akhirat orang-orang beriman akan dikumpulkan dengan orang-orang yang juga beriman. Dan kegembiraan terbesar adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga. Masya Allah, itu adalah kegembiraan yang tak terhingga. Maka kita sekarang selama di dunia banyak-banyak beribadah, banyak berusaha, berdoa, berikhtiar, berlaku baik. Supaya apa? Supaya nanti kelak di akhirat kita bisa dikumpulkan kembali dengan keluarga kita di surga. Jadi itu teman-teman. Dan kegembiraan itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saat ini kita masih bisa merasakan kebahagiaan, maka bersyukurlah. Supaya apa? Supaya Allah terus memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita merasakan kesedihan atau duka, maka bisa jadi itu adalah cobaan atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersabar, begitu ya. Introspeksi diri, bisa jadi ada hal yang salah yang kita lakukan, sehingga Allah memberikan cobaan atau ujian. Dan salah satu kegembiraan manusia, kegembiraan terbesar bagi semua manusia adalah ketika mereka dikumpulkan di surga bersama keluarganya. Dan di sana, di surga, kita bisa meminta apapun. Ini dijelaskan oleh Allah di Quran surat Fussilat. Di dalam surga kamu memperoleh apa? Segala kenikmatan yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula di dalamnya apa? Segala kenikmatan yang kamu minta. Jadi manusia-manusia di surga kelak akan bisa meminta apapun kepada Allah. Dan pasti akan diberikan. Dan kenikmatan di surga, salah satunya tadi bisa berkumpul dengan keluarga. Ini dijelaskan oleh Allah di Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh. Dari babak-babaknya, dari istri-istrinya, dan anak-anak cucunya. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman. Dan golongan manusia pada hari kiamat sebenarnya ada dua. Yaitu pertama, orang-orang yang bahagia. Siapakah itu orang-orang yang bahagia? Yaitu orang-orang yang mendapatkan balasan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka dia termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang bahagia. Yang kedua, golongan orang yang sengsara. Kenapa bisa sengsara? Karena balasannya adalah neraka. Kesedihan, balasannya adalah kesengsaraan. Maka yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang sengsara.
Kenapa mereka bisa sengsara? Karena selama di dunia mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan mereka melanggar semua aturan-aturan Allah. Maka balasannya adalah neraka, sehingga mereka sengsara di akhirat. Dan tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda orang yang mendapat kebahagiaan atau balasan surga, yaitu dia diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, di mana nanti kita akan menerima catatan amal perbuatan kita selama di dunia dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Salah satu tanda-tanda kebahagiaan adalah ketika kita menerima amal perbuatan kita, buku catatan kita dengan tangan kanan. Kemudian tanda-tanda orang yang bahagia, dihisab dengan perhitungan yang mudah, ringan, dan gampang tanpa ada kesulitan dan kesempitan. Apa yang sudah dikerjakan itu diperlihatkan dan sebagian lagi diabaikan, sehingga tidak diwujudkan kepadanya semua detail-detail amal-amal perbuatannya. Cepat, perhitungannya cepat. Itu ada termasuk orang-orang yang bahagia atau selamat. Kemudian dia dikembalikan dan pulang ke istrinya dan keluarganya. Nah, dikumpulkan kembali di surga. Itu adalah salah satu tanda-tanda orang yang selamat di surga, atau orang yang selamat di akhirat, yaitu balasannya surga. Menerima catatan dengan tangan kanan, mudah dalam hisab, perhitungan, kemudian dikumpulkan kembali di surga. Itu adalah tanda-tanda orang yang bahagia. Sifat penghuni surga. Jadi kita bisa melihat orang yang memiliki karakter surga. Yang pertama, dia adalah awab atau hamba yang kembali pada Allah. Orang yang selalu teringat akan Allah, kembali pada Allah dari maksiat kepada ketaatan. Jadi yang bisa jadi selama ini berbuat dosa maksiat, kemudian dia kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Hati yang lalai mengingat Allah, kemudian akhirnya kembali mengingat Allah. Itu adalah salah satu sifat yang penghuni surga yang pertama. Yang kedua, hafiz atau selalu memelihara aturan Allah. Kita sudah tahu aturan Allah seperti apa, maka dia akan selalu menjaga untuk taat kepada aturan Allah. Itu yang kedua, sifat penghuni surga. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah. Rasa takut ini harus terus dijaga. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya kita hidup itu punya tujuan. Hidup itu ada aturannya. Kalau kita melanggar, maka kita akan mendapat balasan yang tidak baik. Kalau kita taat, kita akan mendapat balasan yang baik. Rasa takut ini harus kita jaga, terlebih lagi takut kita kepada Allah. Begitu teman-teman. Jadi harus kita jaga. Kita hanya takut kepada Allah, bukan kepada setan pun, bukan kepada siapapun. Takut hanya kepada Allah, karena memang kengerian azab dari Allah itu yang harus kita takuti. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, sifat penghuni surga, datang dengan hati yang munib, yaitu sifat penghuni surga yang keempat ini adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, bertaubat, dan tunduk pada aturannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa harus kita jaga terus keimanan kita, harus kita jaga terus interaksi kita dengan orang-orang solih, teman-teman yang baik, harus kita jaga supaya kita bersama-sama bersemangat untuk beramal solih. Adabnya terus baik, kemudian amal ibadahnya terus meningkat, hatinya dijaga supaya terhindar dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya dengan kita terus berkumpul dengan orang-orang solih. Begitu teman-teman, materi kita hari ini yang pada intinya adalah kita saling mengingatkan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang beriman kelak di akhirat akan mendapatkan surga dan akan dikumpulkan dengan keluarganya
Masya Allah, itu bahagia yang sangat luar biasa. Kegembiraan bertemu dengan keluarga di surga. Kalau kita bisa bertemu kembali dengan orang tua kita, dengan saudara kita, nenek kita, kakek kita, ketemunya di surga. Dan kebahagiaan itu bisa kita gambarkan, kita bayangkan pada saat kita hari raya Idul Fitri misalkan. Biasanya kita berkumpul di tempat keluarga ya, di tempat nenek atau di tempat kakek atau di tempat siapapun, kita berkumpul bersama keluarga. Rasanya bagaimana? Bahagia. Itu baru kebahagiaan di dunia. Dan ini di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 9 ini menjelaskan bahwasanya nanti orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama keluarga di surga. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, melihat kita yang sedang berusaha, sedang beribadah, yang semangat menjadi anak yang solih dan solihah. Harapannya apa? Harapannya agar nanti bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita semuanya, kita berdoa mudah-mudahan kita kelak di surga bisa dikumpulkan kembali. Amin. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah menuliskan arti dari ayat yang kita bahas hari ini, yaitu ditulis ya, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Itu ditulis sebanyak 5 kali dengan tulisan yang rapi, yang baik. Begitu ya. Ustadz ulangi yang ditulis ayatnya. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Tulis sebanyak 5 kali. Baik, kita akhiri pembelajaran kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.